Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan kenikmatan yang banyak manusia lalai darinya, yang banyak manusia lupa darinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmatan magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa lalai darinya, yaitu as-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini dua kenikmatan. Dikatakan oleh para ulama bahwa terkadang seseorang itu memiliki kesehatan namun dia tidak memiliki waktu luang, dan juga terkadang manusia memiliki waktu luang tapi dia tidak memiliki kesehatan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan keduanya, memiliki nikmat kesehatan dan kesempatan, namun disinilah banyak manusia lalai darinya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap orang memiliki tujuan adalah yaitu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, dan senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengatakan kepada para sahabat, jika kalian meminta surga maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu Firdaus a'la minal jannah, surga yang paling tinggi. Kemudian berkaitan dengan masuk ke dalam surga, sesungguhnya setiap kaum muslimin mengharapkan hal yang indah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah di dalam surga. Kita ketahui bahwa para sahabat diantaranya adalah Umar ibn Khattab. Sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangunkannya istana di dalam surga. Sudah masuk ke dalam surga, tetapi di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana baginya di dalam surga. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan terkait orang-orang yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang terdahulu pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu diantaranya adalah satu hal yang menakjubkan ketika istri seorang raja yang zalim, yang mengaku sebagai Tuhan, dia pun berkata, istrinya berkata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Rabbi binli in qalat rabbi binli."
qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Subhanallah. Istri Fir'aun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Beliau berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah saya rumah di sisimu di dalam surga. Ini doa istri Fir'aun. Kita ketahui bahwasanya Fir'aun bagaimana sifatnya. Dia mengaku bahwasanya dia adalah Rabb yang paling tinggi. Dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi istrinya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala bahkan kabulkan permintaannya, yaitu membangunkannya rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Lanjutannya adalah, dan jauhkanlah saya dan selamatkanlah saya dari Fir'aun serta amalannya. Kita tahu amalan Fir'aun seperti apa. Beliau sangat durhaka, ya, beliau hanya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk raja yang zalim. Kemudian wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah saya, tolonglah saya, ya, dari kaum-kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Tentunya pembesar-pembesar Firaun, kaum-kaum Firaun, yang bahkan Nabi Musa alaihi salam diutus ke Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, tetapi Firaun masih membangkang karena pangkat dan jabatan kedudukannya, maka dia menggunakan kekuasaan itu sebagai raja yang zalim. Maka adapun orang-orang juga sekarang yang memiliki kekuasaan kemudian zalim, maka dia adalah pewaris Fir'aun. Baik, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah di dalam surga. Maka pada kesempatan kali ini kita berbagi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbagi terkait dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan kita dibangunkan rumah di dalam surga, insyaallah biidznillah taala. Baik, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi kamahfasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membangun masjid lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, kamafhasil qitati. Kamahfasul qitati di sini seperti sangkar burung yang kecil. Qatat di sini adalah sangkar burung yang kecil. Burung yang kecil, ya. Maka siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala seperti sangkar burung yang kecil. Au asghara, atau lebih kecil lagi. Asghara ini dia menggunakan wazan af'ala, sangat kecil. Yang paling, nah kita katakan isim tafdil. Nah, isim tafdil. Nah, itu pengecilan. Nah, di sini ada juga yang pembesaran, ya, seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Au asghara, atau yang paling kecil, karena sagir tadinya kecil. Kalau akbar itu besar, kalau ya besar. Maka di sini kalau kecil ya gunakan asghar, itu paling kecil. Taib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di dalam surga. Apa tadi? Yaitu kita membangun masjid. Dengan apa syaratnya? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal ini datang hadis terkait dengan bangun masjid yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan ketika masa kekuasaannya, masa khalifah beliau, kepemimpinan beliau di kurang lebih 30 di pada tahun 30 Hijriah hingga akhir masa kekhalifannya karena terbunuh. Beliau ketika itu merenovasi Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW, dan di sana terjadi perbedaan pendapat. Ada para sahabat yang setuju, ada yang tidak setuju, dan mereka memiliki ijtihad. Yang tidak setuju mereka mengatakan kepada
mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghiasi masjid karena menyerupai ahli kitab. Menyerupai ahli kitab. Dan ini hal yang benar ya. Kita menghiasi masjid dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai ahli kitab. Kita ya Masya Allah berlomba-lomba menulis kaligrafi, saking indahnya kaligrafinya Al-Qurannya ya, saking indahnya Al-Quran tulisannya kita tidak bisa dibaca ya. Masya Allah indahnya, saking indahnya itu kaligrafi yang tertulis di masjid-masjid tidak bisa dibaca, begitu indahnya. Para kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa untuk membaca Al-Qur'an. Satu huruf saja kita akan dilipat gandakan ya. Mendapatkan satu pahala, bahkan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak ya. Tetapi alif lam itu alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf, berarti 3 huruf. Kita mendapatkan baca alif lam mendapatkan 3 pahala, bahkan dikali lipatkan dan tak terhingga. Taib. Dan juga pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan yang semisal dengannya di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata terkait dengan hadis ini ada 2 hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya dia rumah di dalam surga. Ukuran bentuknya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diterbetik di dalam hati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian yang kedua adalah membangunkan yang semisal dengannya, masjid yang semisal dengannya. Nah, di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya dia rumah atau masjid yang seseorang sangat membutuhkannya atau kebutuhan orang di dunia. Kalau orang senang di masjid, maka Allah akan membangunkannya dia yang seperti itu, yang orang senang pergi ke dalamnya, yang orang senang tinggal di dalamnya. Yang berikut adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau amalan-amalan yang seseorang akan dibangunkan rumah di dalam surga. Yang kedua adalah yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu kasran fil jannah." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis dari Mu'ad bin Anas Al-Juhaini. Hadis dari Mu'ad bin Anas Al-Juhaini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara qul huwallahu ahad." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin. Sampai dia merampungkannya ya, surah Al-Ikhlas dia sampai selesaikan dari qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, disampaikan seperti itu, maka sampai dirampungkan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan banallahu lahu qasran fil jannah. Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan asyara marratin 10 kali 10 kali mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disampaikan selama dibaca kurang lebih 10 kali. Ini masalah jumlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mematok bahwasanya dia hanya 10 kali saja, tidak seperti itu ya. Dia bisa lebih ya, minimal 10 kali ya, minimal 10 kali, bisa lebih tidak jadi masalah. Nah, kemudian siapa yang membaca merampungkannya, menyelesaikannya marratan asyara marratin. Naam. Dibaca 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan banallahu lahu kasran fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya rumah di dalam surga, membangunkannya bangunan di dalam surga. Masya-Allah. Barakallahu fiik. Taib, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya sangat indahlah amalan-amalan yang singkat
Namun dengan amalan tersebut ketika kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibangunkan rumah di dalam surga biidznillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibangunkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yang seseorang akan dibangunkan rumah di dalam surga, yaitu mengerjakan salat duha 4 rakaat dan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla duha arba'an qabla al-ula arba'an bana lahu biha baitun fil jannah." Baik. Siapa yang salat duha 4 rakaat wa qabla al-ula, kemudian sebelum salat zuhur arba'an 4 rakaat, banallahu biha baitun fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan surga, akan dibangunkan surga di dalam dibangunkan rumah di dalam surga. Akan dibangunkan rumah baginya di dalam surga. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan antum semua masuk ke dalam surga dan di dalamnya dibangunkan lagi rumah. Masya Allah. Man salat duha arba'an, terkait dengan salat duha kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat duha ini ada, kita mengerjakan 4 rakaat, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting kita kerjakan dengan genap, ya. Nah, di sini salat duha, waktu salat duha adalah sejak naiknya matahari sampai tinggi ujung tombak, kemudian disitulah kita salat duha. Ya, bisa kita salat duha sampai waktunya, sampai kapan? Waktunya dari naiknya matahari setinggi ujung tombak sampai waktu masuk waktu zuhur, itu waktu salat duha. Dan para ulama mengatakan bahwasanya afdalnya salat duha itu adalah sampai anak-anak onta itu merasa kepanasan. Bagaimana caranya? Kita lihat ya, anak onta kepanasan itu biasanya tidak tenang untuk berdiam. Tidak tenang itu untuk berdiam. Biasanya bergerak kemana ya? Bergerak-gerak ya. Nah, biasanya berhindar untuk mencari satu tempat ya. Itu biasanya waktunya kurang lebih setengah 10 sampai jam 11. Itu waktu-waktu yang paling afdal. Anak-anak onta mulai merasakan kepanasan ya. Di situ kemudian terkait dengan wa qabla al-ula arba'an, 4 rakaat sebelum salat zuhur, juga di sini adalah amalan yang seseorang akan Allah Subhanahu wa taala membangunkannya rumah di dalam surga. Siapa yang tidak menyukai dibangunkan rumah di dalam surga? Jangankan dibangunkan, masuk saja ke dalam surga semua merupakan tujuan dan harapan setiap orang, baik muslim maupun kafir. Itu harapan mereka, tujuan mereka untuk masuk ke dalam, semuanya ke dalam surga. Tetapi ingat, tidak ada amalan yang diterima, tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala menerima Islam saja, dan amalan orang-orang kafir tidak akan diterima walaupun tujuan mereka ingin masuk surga, tapi amalan mereka bagaikan fata morgana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Dan kami datangkan amalan-amalan mereka di dunia saat itu, kemudian kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti fata morgana yang berterbangan, bagaikan debu, bagaikan fata morgana, debu yang berterbangan, indah dilihat tetapi ketika kita datang tak mendapatkan apa-apa. Itulah fata morgana. Kita melihat begitu uap, sangat indah, sangat panas di sana, ternyata ketika kita mendekatinya tidak ada yang kita dapatkan di sana. Maka itulah amalan orang kafir ataupun amalan orang kaum muslimin yang mereka mengerjakan karena riya kepada orang-orang, bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Taib, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga antum semuanya dan kita semuanya
mendapatkan pahala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, serta dibangunkan rumah di dalamnya sebagaimana doa istri Fir'aun, qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dibangunkan di rumah di dalam surga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.